Hai, selamat datang di channel Celok Film. Kali ini aku bakal merangkum sebuah film bergenre action yaitu The Summer War. Film ini mengisahkan tentang pertarungan hebat antara manusia dengan para alien, sekaligus misi menyelamatkan umat manusia yang diambang kehancuran. Film The Summer War ini dirilis pada tahun 2021 dan merupakan film action terbaik. Juga tidak kalah keren dari film-film action lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Simaklah video ini dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film diperlihatkan keadaan di tahun 2022. Di sana sedang mengadakan pesta, di mana ada keluarga kecil dengan ayah bernama Dan Forrester, istrinya bernama Lily, dan anak perempuannya bernama Murray Forrester. Saat itu mereka sedang merayakan hari Natal sambil menonton acara TV secara bersama-sama. Tiba-tiba di tengah pertandingan muncul semacam kabut putih di tengah lapangan. Tidak berselang lama, muncul anggota tentara dalam jumlah yang sangat banyak keluar dari dalam kabut tersebut. Kapten dari tentara itu mengatakan kalau mereka datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari sekarang, yang artinya mereka datang di tahun 2052. Sang kapten mengatakan kalau di tahun 2052, bumi diambang kehancuran karena mendapatkan serangan dari alien. Jadi maksud dari sang kapten datang karena untuk meminta sukarelawan seluruh dunia untuk dikirim ke masa depan guna memerangi para alien. 1 tahun dari kejadian itu, ribuan orang diberangkatkan dalam misi ini. Beberapa dari mereka datang dengan selamat, ada juga yang datang dengan banyak yang luka, bahkan meninggal dunia. Dan ini menjadikan semua manusia kehilangan harapan. Karena banyak awak yang dilakukan saat ini, 30 tahun lagi semuanya akan punah. Sampai suatu hari, giliran Dan Forrester yang menjadi relawan. Sebelum mereka pergi ke masa depan, para relawan menjalani tes terlebih dahulu. Saat itu ada sebuah kabar mengatakan kalau Dan Forrester akan meninggal 7 tahun kemudian. Saat itu Dan Forrester dipasangi sebuah alat untuk bisa berangkat dan kembali dari masa depan. Jadi para rombongan mendapatkan masa expired saat berada di masa depan. Dan itu otomatis akan kembali saat waktunya habis. Scene berganti saat dia menemui Lily. Ia mengatakan akan berangkat ke masa depan sebagai relawan. Lily yang mendengar hal itu tidak setuju dan menyuruh Dan untuk tidak pergi. Atas permintaan Lily, Dan menemui ayahnya selama ini ia benci untuk membantu melepaskan alat yang terpasang di tangannya. Namun pertemuan itu membuat mereka bertengkar, sehingga alat itu tidak jadi lepas yang terpasang di tangannya. Akhirnya Dan pun pergi dari sana. Beberapa hari kemudian waktunya saat tiba, ia berpamitan kepada istri dan anaknya dan berjanji akan kembali dengan selamat. Para relawan dikumpulkan di tempat menjalani latihan. Mereka mengumumkan kalau alien ini memiliki kelemahan yang terletak di parut dan di leher. Tidak lupa juga senjata mereka diberikan kepada relawan. Misi di masa depan ini akan dilaksanakan selama 7 hari. Bila dalam waktu 7 hari mereka hidup, maka otomatis mereka akan kembali ke masa sekarang. Di sini dia berkenalan dengan kelompok gengnya yang bernama Charlie dan Dorian. Para petugas menjelaskan kalau mereka memiliki hibernasi 1 kali dalam seminggu, sehingga itu adalah waktu yang tepat menyerang alien. Satu persatu para relawan berangkat dan masuk ke teleportasi ke masa depan. Giliran Dan pun tiba. Mulailah dia masuk ke dalam teleportasi. Namun saat ingin masuk ke teleportasi, mesin mengalami gangguan, sehingga banyak relawan yang jatuh dari permukaan tanah. Dan itu menyebabkan banyak relawan yang meninggal. Namun beruntungnya Dan dan kawan-kawan masuk ke dalam kolam tepi tebing sehingga mereka masih bisa selamat. Dari atas gedung mereka bisa melihat kekacauan gedung di tahun 2052, bahwa seisi kota hancur oleh alien dan di mana-mana banyak gedung terbakar. Tidak selang lama Dan mendapatkan panggilan dari komando masa lalu. Dan timnya diminta menyerang alien menggunakan cara ilmuwan yang ada di dalam laboratorium.
Karena Dan merupakan mantan seorang tentara, maka dia diminta menjadi pemimpin para rombongan relawan tersebut. Tim mulai bergerak menuju laboratorium. Di sana Dorian mengambil cangkang alien yang sudah mati sebagai souvenir. Tak lama kemudian mereka menemukan semua ilmuwan sudah mati. Karena semua ilmuwan sudah mati, mereka diminta mengambil serum di laboratorium itu. Setelah Dan mengambil serum dan akan diserahkan kepada komandan, baru saja komandan memberikan tanda bahwa alien mengetahui pergerakan mereka. Sekumpulan alien segera melawan mereka. Para alien ini sangat sulit dibunuh meski dihujani banyak tembakan. Sehingga tim mengincar bagian leher dan perutnya. Selain menghindari kejaran alien, ia juga harus cepat bergerak karena pesawat akan bereaksi menjatuhkan bom untuk membunuh para alien-alien itu. Dari banyaknya relawan, hanya sedikit yang selamat dari perang tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dan terbangun di sebuah tempat perawatan, dan Dorian dan Charlie selamat dari peristiwa itu. Lalu Dan diminta menemui komandan di sana. Tak disangka komandan di masa depan kini berkomunikasi dengannya adalah Muri yang sudah dewasa di masa depan. Ia pun bangga melihat putrinya sudah dewasa di masa depan. Sim berpindah ke Muri menunjukkan kepada ayahnya tentang gambaran alien betina yang harus mereka tangkap. Karena berita ini adalah puncak alien semakin banyak. Alien betina ini akan dijadikan sebuah objek penelitian untuk menemukan formula melenyapkan para alien-alien di muka bumi. Dan Muri dan tentara lain menaiki helikopter menuju sarang alien betina. Setelah sampai di lokasi, beberapa tentara sedang menyudutkan alien betina dengan membakar beberapa tempat. Namun alien betina ini cukup tangguh, sehingga tidak mudah dikalahkan dan malah membuat tentara kewalahan. Komandan Muri pun turun untuk membantu timnya. Di dalam sarang alien semakin mengamuk dan menyerang tentara termasuk Komandan Muri. Karena Komandan Muri sedang dalam bahaya dan akhirnya turun dan membantu. Dengan kerja keras yang kuat, akhirnya alien itu bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Lalu dibawa dengan helikopter. Sementara para tentara kabur sambil menaiki mobil sambil terus menembaki alien-alien yang ada di sana. Sesampainya di markas, Muri segera melakukan penelitian terhadap alien betina yang didapatnya itu. Beberapa percobaan Muri gagal. Namun ia tidak menyerah dan juga ikut membantu Muri di penelitian sampai akhirnya mereka berhasil. Di saat itu, Dan melihat batas waktu di masa depannya akan berakhir yang artinya pertemuan dengan Muri di masa depan akan segera berakhir juga. Melihat ayahnya yang akan segera kembali, Muri memintanya memproduksi serum secara massal agar mengantisipasi alien lebih dulu. Di dalam lab, alien betina mulai sadar dari biusnya dan langsung memanggil kawannya, sehingga banyak alien menuju markas utama dengan mudahnya dan dapat membobol pelindungan tinggi yang sudah dibuatnya. Para tentara bersiap di posisi dan langsung melakukan perlawanan. Namun karena alien lebih banyak, akhirnya pertahanan mereka bisa ditaklukkan oleh alien dengan mudah. Dengan situasi seperti ini, Dan dan Muri mencoba melindungi formulanya yang ditemukan dan meminta tentara menyelamatkan mereka dengan helikopter. Segera helikopter disiapkan di lantai dasar, namun untuk menuju ke sana tidaklah mudah karena alien sudah memasuki semua area. Di saat Muri ingin sampai di sisi helikopter, Muri terjatuh karena serangan dari alien dan helikopter pun terpaksa pergi meninggalkan mereka. Di situasi seperti ini, Muri putus asa dan ia menyerahkan formula itu kepada ayahnya untuk meminta melanjutkan misinya. Muri berpesan dalam kondisi apapun untuk berjuang agar perang yang datang ini tidak akan terjadi. Tiba-tiba alien betina muncul dan menarik kaki Muri dan Dan mencoba untuk mengejar. Namun di saat bersamaan, waktu Dan telah habis, yang itu artinya dia otomatis kembali ke masa tahun 2022. Setelah sampai di masa sekarang, Dan menyerahkan formula itu kepada kapten dan memproduksi secara massal. Namun kapten menjawab, portal dari portasi sudah tertutup, sehingga mereka tidak bisa kembali ke masa depan.
Scene berpindah ke Dan yang dijemput Lily dan dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dan disambut Muri kecil. Muri masih sama seperti saat ditinggal Dan. Melihat Muri kecil ini, Dan merasa sangat sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan Muri di masa depan. Di malam hari, Dan menceritakan semua kejadian ini kepada istrinya Lily, termasuk pertemuannya dengan Muri dewasa. Dan di sini mereka akan melakukan apa saja untuk mencegah terjadinya perang di masa depan. Hari berikutnya, Dan mendatangi Dorian untuk meminta bantuan. Mereka kemudian menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang pernah diambil oleh Dorian. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa alien-alien ini sudah berada di bumi saat ini dan masih terkubur di dalam es. Dan pun teringat cerita Muri di masa depan tentang kemunculan alien pertama kali adalah di Rusia, sehingga dia memfokuskan pencariannya di Rusia. Dari hasil penemuannya dan beritahukan kepada pemerintah, namun sayangnya pemerintah tidak mempercayainya dan malah menolaknya. Satu-satunya cara untuk mengantarkan mereka ke Rusia adalah ayahnya, yang merupakan teknis pesawat dan bisa mengakses pesawat dengan mudah. Segera Dan menemui ayahnya untuk meminta bantuan untuk pergi ke Rusia. Singkat cerita, pesawat sudah bersedia dan bersiap berangkat ke Rusia. Sampainya mereka di gurun es, mereka mencari wujud sampai akhirnya mereka menemukan wilayah yang memiliki radiasi elektromagnetik secara tinggi di bawahnya. Dengan segera mereka meledakkan tempat itu guna mencari para alien. Ternyata posisi mereka tepat di tempat alien itu berada. Di sana ada sebuah kapal alien yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Dan di dalam kapal itu ada tanduk-tanduk alien yang siap menjadi embrio. Dengan segera, Dan dan tim menyuntikkan formula yang diproduksi banyak untuk disuntikkan ke telur-telur alien tersebut. Dan benar saja, formula itu berhasil membuat alien-alien itu hancur seketika. Namun alien lain bangun dan menyerang tim. Mereka berusaha sekuat tenaga membuat alien-alien itu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Beberapa alien yang keluar dihadang oleh ayah, Dan dan Charlie. Karena alien di wilayah kapal banyak, maka Dorian mengambil tindakan meledakkan kapal agar semua alien yang berada di sana dalam keadaan mati semua. Dari kejadian itu, hanya Dan, ayahnya Dan dan Charlie yang selamat. Namun ada satu alien betina yang sudah kabur. Sebelum semakin jauh, Dan dan ayahnya memutuskan untuk mengejarnya. Setelah beberapa lama, alien itu ditemukan. Tembakan dari ayahnya Dan diarahkan ke alien tersebut, namun sepertinya tidak mempan. Alien malah semakin mengganas. Ayah Dan berinisiatif mengorbankan dirinya untuk menarik perhatian alien dengan cara melukai dirinya yang berdarah. Namun saat alien itu mendekat, Dan berhasil menyelamatkan ayahnya dengan cara memasukkan formula itu ke dalam mulut alien, yang mengakibatkan alien itu jatuh dan hancur seketika. Di akhir film, Dan, ayahnya Dan dan Charlie berhasil menyelamatkan bumi dan umat manusia dari serangan alien, sehingga hubungan Dan dan ayahnya menjadi baik dengan datangnya ke rumah untuk menemui Muri kecil. Dan film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.